Bhante Nagasena menyampaikan mana isyarat yang tercela. Ya, dikupas dulu isyarat tubuh yang tercela dan tidak tercela. Nah, isyarat tubuh yang tidak tercela begini disampaikan, ketika ada seorang biku, dengarkan baik-baik, mendekati donatur, mendekati dayaka, dayika di Pindakpata. Ketika dia Pindakpata, ya, kemudian dia berdiri di tempat yang seharusnya secara winaya dia tidak boleh berdiri, ini secara teknis ya, maka dia melakukan pelanggaran. Ya, ada larangan-larangan di dalam winaya di mana kita nggak boleh berdiri di tempat tertentu. Misalkan untuk membuat ini kok nggak ngelirik ke saya tuh, gitu. Paham nggak maksud saya? Biar Anda tahu kalau saya itu lagi di sini. Paham nggak? Kalau saya melakukan itu, makanan itu nggak boleh saya makan. Pelanggaran. Paham nggak? Susah kan jadi biku kan? Tapi enak. Karena nggak perlu kerja. Saya lanjutkan. Ini menarik, poin ini menarik. Saya lanjutkan supaya Anda paham nih dari kitab. Makanya penting belajar kitab kan. Jadi maka ketika seorang biku seperti itu tadi, misalkan saya, Anda kok cuek aja, saya langsung mendangak-dangakkan, memanjangkan leher saya, gitu ya, maka saya melakukan pelanggaran. Dan begawan tidak akan menggunakan sesuatu yang dihasilkan dari isyarat tubuh yang tercela seperti itu, nggak akan. Juga seorang biku yang melakukannya adalah seseorang, katakanlah, ya ini dari kitabnya. Seorang biku yang melakukan hal seperti itu adalah seorang biku yang onyata. Onyata itu terhina. Dia adalah biku yang benar-benar terhina. Onyata gitu. Kemudian hilita, yaitu biku yang akan dipandang rendah oleh umat dan juga oleh yang lain. Begitu. Kemudian dia adalah gerak hita, dia akan dicela. Itu. Kemudian paributa itu dicibir. Dia biku yang ya pantas untuk dicibir gitu. Dan sebagai seseorang yang dia adalah sebagai seseorang atau seorang biku yang melakukan penghidupan yang tidak benar. Paham ya? Itu poin pertama. Ada beberapa poin soalnya. Ketika seorang biku yang seperti itu melakukan gerakan ekstra dengan memanjangkan leher tadi, ya, seperti seekor burung merak, dengan harapan dengan begini mereka akan melihat saya. Jadi besok acara Waisak di Mall Taman Palem, kalau saya gini-gini berarti saya kasih kode ya. Tapi itu adalah biku yang tercela. Ya, jadi dengan begini semoga mereka akan melihat saya. Dengan perbuatan dia memanjangkan leher, maka dayaka akan melihat dia. Dayaka itu the giver, si pemberi, donatur gitu ya. Ini pun juga isyarat tubuh yang tercela. Begawan atau Buddha tidak akan menggunakan apapun yang dihasilkan dari isyarat tubuh yang tercela, dan seorang biku yang melakukannya adalah seorang yang terhina, dipandang rendah, memalukan, dicela, dicibir, dan dia dikenal sebagai seorang biku yang melakukan penghidupan yang tidak benar, ya, pelanggaran sila, ya. Atau seorang biku menggunakan tulang rahang, alis, jempol, ya. Ya, ini kasusnya terjadi dulu ya. Di Myanmar ada salah satu kakak kelas saya dari luar negeri lah, bukan biku Myanmar, dari biku luar negeri ya. Nah, dia ini dicela karena belakangan baru dilaporkan ke Sangga karena yang bersangkutan ini kalau berpindah patah selalu maunya masuk ke restoran. Oke. Nah, ketika masuk ke restoran dia nunjuk-nunjuk. Menu ini gitu. Udah jelas ini yang dimaksudkan ini tadi gitu. Atau menggunakan tulang rahang, alis, jempol ya. Itu juga perbuatan yang salah. Itu adalah hina, perbuatan yang hina. Begawan tidak akan menggunakan sesuatu yang didapat dengan cara seperti itu. Seorang biku yang melakukannya adalah seorang biku yang terhina, dipandang rendah, memalukan, dicela, dicibir, dan dia adalah seorang yang melakukan penghidupan yang tidak benar. Itu adalah isyarat tubuh yang salah. Lalu isyarat tubuh yang benar mana? Jadi ini supaya Anda dapat jawabannya. Kenapa Buddha mau menerima dana makan dan kenapa yang dengan di sutta ini Buddha tidak mau menerima dana makan? Ya, dikasih Bharatwaja Sutta ini begitu ya.
kita sedang menjelaskan sekarang isyarat tubuh yang benar. Seorang biku yang sedang berpindah patah, ketika mendekati donatur, dayaka, dia akan mendekati dengan penuh perhatian, tenang, penuh pemahaman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ketika harus pergi, dia akan pergi. Ketika harus berhenti, dia akan berhenti. Yaitu ketika dia melihat ada orang yang berhasrat, umat yang berhasrat untuk mempersembahkan makanan derma. Lihat. Jadi memang kami tidak didik oleh guru kami kalau berpindah patah begitu, ya. Harus dilihat. Kalau kira-kira umatnya tidak ingin berdana, ya kita lewat saja. Tidak terus dipanjang-panjangkan lehernya gitu. Atau dideket-deketkan biar ngelihat. Nggak boleh, itu melanggar sila, ya. Nah, ketika dia melihat orang tidak berminat, maka dia harus terus berjalan. Ini adalah isyarat tubuh yang benar. Ya, jadi kita tidak mempersulit umat. Udah tahu umatnya sedang tidak mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa berdana, bagi itu malah kita pepet-pepet terus. Ya nggak boleh gitu ya. Kita harus tahu diri. Kita ini pengemis yang mulia. Nah, ini adalah isyarat tubuh yang benar, dan begawan akan makan makanan derma yang dibawa dengan isyarat tubuh yang benar, dan biku yang melakukan hal itu tidak tercela, tidak terhina, dan dihormati serta dipuji begitu. Ya, seorang yang bijaksana, ini syair di kitab tersebut. Seorang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan dharma sungguh tidak akan meminta, tidak akan mengemis. Sebenarnya ya cantik, ya cati, ya cantik itu kayak mengemis juga bisa. Tidak akan mengemis gitu. Para orang suci hanya berdiri dengan maksud, dengan tujuan. Berdiri yang seperti itu adalah saya tidak tahu, makanya saya ini nggak eksis di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengemisan oleh orang suci, yaitu aktivitas mengemisnya orang suci. Ya, aktivitas mengemisnya orang biku, dia hanya berdiri di tempat-tempat yang diizinkan dan tidak melakukan kode-kode, apalagi meminta. Ya, nanti akan lebih detail lagi. Lalu kemudian sekarang isyarat lisan yang manakah yang tercela? Apabila seorang biku meminta dengan mengucapkan melalui kata-kata, jubah dalam jumlah besar, minta makanan, minta kuti, minta obat tanpa pawarana dari umat, tanpa undangan dari umat. Pawarana itu undangan. Undangan itu seperti ini, Bante, kalau ada sesuatu yang Bante butuhkan, please inform me. Mohon informasikan ke saya akan mencoba untuk memenuhinya. Itu Anda sudah memberikan undangan kepada saya. Ya, ketika saya butuh sesuatu, lalu saya meminta kepada Anda, saya tidak melanggar apa-apa. Tapi kalau Anda tidak memberikan undangan itu tadi, saya meminta apapun, saya melanggar. Meminta ini adalah meminta 4 pacaya saja loh. Ya, hanya meminta makanan, jubah, obat, tempat tinggal. Hanya ini. Di luar itu nggak boleh. Jadi Anda jangan khawatir lah. Takutlah Bante mau memberikan undangan, nanti Bante minta mobil Alphard lagi itu. Udah pasti dia itu biku yang terhina dan seterusnya, tercela dan seterusnya, tidak terpuji. Jadi lihat, seorang biku meminta 4 pacaya saja, mengucapkannya 4 pacaya, kalau umatnya tidak memberi undangan, itu pun salah loh. Apalagi meminta yang di luar 4 pacaya. Paham? Itu sudah salah. Ya, karena biku tidak boleh. Kita ini ya hanya 4 pacaya saja kebutuhan kita, tidak yang loh kok Bante punya mobil, enggak punya saya, ya nggak ada kepemilikan, nggak boleh, memang nggak boleh itu, ya. Jadi dengarkan baik-baik upasaka upasika, seorang biku menggunakan isyarat untuk meminta 4 pacaya saja, kalau tidak ada undangan itu salah. Apalagi meminta yang bukan 4 pacaya. Meminta yang bukan 4 pacaya, meskipun ada undangan, salah. Paham? Misalkan nih, tolong dong, saya butuh uang. Udah jelas uang nggak boleh, ya nggak? Atau saya butuh sepeda motor, ya nggak? Kan biku itu hanya 4 ini, ingat-ingat. Makanan, jubah,
obat-obatan di luar itu salah. Paham? Paham ya? Oke. Nah, Hai, saya Salin, murid sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa.